Ya Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Hotel Fairmont Senayan Jakarta. Dan kita akan melanjutkan bincang-bincang kita yang semakin seru dan semakin menarik bersama manajer tim nasional dan pengamat sepak bola. Bang Opan, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan dilakukan Sintayong sendiri? Game plan apa yang akan diterapkan saat menjamu nih raksasa Asia yang juga notabene merupakan pemuncak klasmen grup C? Apa kira-kira Bung Opan? Ya, ini masih terlalu pagi Krep untuk kita dapat sedikit bocoran tentang formasi ataupun game plan yang akan diturunkan oleh Sintayong malam nanti. Mungkin 2-3 jam lagi pemberitaan akan mulai ramai menyangkut itu. Tapi kalau kita berkaca dari patron yang menjadi kebiasaan dari Sintayong 3-4-3 atau bisa juga 4-3-2-1, kita akan melihat bahwa menghadapi Jepang menjadi salah satu tim yang tidak hanya terkuat di grup C ini, Krep, tapi juga tim dengan kemampuan mencetak gol yang tersubur. Dan yang menjadi menarik dari Jepang adalah tim ini menjadi satu-satunya tim yang bisa menciptakan 15 gol dan tidak hanya dari 1, 2, 3 pemain, tapi dari 10 pemain sekaligus, ya. Artinya Jepang selama pertandingan yang mereka lakukan di grup C adalah tim yang menunjukkan permainan yang sangat agresif, permainan yang sangat kompak, kemudian semua pemain diberikan peran yang sama oleh pelatih untuk bisa mencetak gol. Nah, ini menjadi atensi tersendiri tentu dari Sintayong, bagaimana mengcover ini, terutama bagaimana kita bisa berkutat menghadapi lini tengah Jepang yang memang sejauh ini menjadi salah satu tim terbaik, ya. Tidak hanya di grup C ini, tapi juga di benua Asia untuk pemain tengah, ya. Diisi oleh pemain-pemain yang juga sudah bermain di Liga Inggris, yang berempat di Liga Inggris dan juga di Spanyol. Sekali lagi, lini pertahanan akan menjadi konsentrasi tersendiri Sintayong untuk bisa menghadapi agresivitas dari pemain Jepang. Dan jika kita harus bisa menyarankan, ya paling tidak janganlah membiarkan hanya 3 pemain di belakang. Mungkin tidak salahnya 4, kemudian menempatkan 5 pemain di tengah, kemudian 1 di depan. Oke, jadi begitu kita kehilangan bola, kita 5 di belakang. Betul, kita bisa 6 di belakang, ya, ditutup oleh 2 pemain tengah, kemudian begitu juga kita saat menyerang, Krep, kita bisa menghadirkan 3-4 pemain di depan. Oke, mungkin Pak Marji nih, Pak Marji, sosok manajer itu adalah sosok yang sangat sentral di sebuah tim, baik itu secara teknis maupun non teknis. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah Pak Marji juga selalu dilibatkan nggak sih Pak sama Sintayong gitu pada saat diskusi terkait taktikal atau plan A, plan B pada saat lawan gitu melakukan pertandingan gitu, membaca oh kalau saya nanti gamenya miss gitu nggak jalan, kita akan berubah dengan ini seperti. Mungkin apakah juga diajak diskusi Pak sebagai manajer? Jadi begini, jadi di tim ini satu untuk semua. Artinya keberadaan saya di tim, ya semua yang terjadi di situ tahu. Dan kita selalu komunikasi. Intinya seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalau malam nanti ini udah ada bocoran, udah ada dong Pak. Apakah bermain bertahan dengan mengandalkan counter attack atau sedikit bermain terbuka? Karena kita diuntungkan dengan publik sendiri kan, bermain di hadapan 100.000 lah hampir bisa dikatakan. Dari kemarin sudah tahu, pada saat kita meeting tim sudah tahu bagaimana sih nanti strateginya, terus formasinya seperti apa, game plan-nya seperti apa, semuanya sudah tahu. Tapi itu kan rahasia dapur. Ya, betul, tidak mungkin saya harus sampaikan. Betul. Dan itu jadi selalu diskusi ya Pak ya, dengan Sintayong ya Pak ya. Jadi itu tadi satu untuk semua, kalau di Sintayong selalu begitu. Tapi ya semua itu adalah rahasia dapur, tidak boleh juga kita sampaikan. Mungkin kalau Bung Opan terkait teknis, kehadiran Kevin Dix mungkin di kacamata Bang Opan seperti apa sosok pemain yang satu ini? Seperti yang dibahas di awal tadi, kemudian disampaikan oleh Pak Marji bahwa sebetulnya Kevin Dix bukan yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana chemistry itu tercipta, terutama oleh pemain yang sudah tim yang sudah berjalan mengarungi setengah perjalanan, kemudian kehadiran pemain baru seperti Kevin Dix kali ini. Tadi Bang Marji sudah menjelaskan bahwa pemain ini sangat profesional, bisa langsung ngeblend, bisa langsung nyampur, bisa langsung menyatu dengan teman-temannya. Dan dalam beberapa latihan yang tentu dihadiri langsung oleh Bang Marji juga melihat bahwa Kevin Dix insya Allah akan bisa menambah kekuatan yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Nah, profesionalisme pemain yang satu ini juga sudah teruji di liga-liga di Eropa yang dilakoninya, sehingga saya juga meyakini bahwa
terlepas dari problem tentang chemistry, apakah bisa tercipta langsung dalam laga yang sangat krusial nanti malam menghadapi tim yang sangat kuat. Sekali lagi, Kevin Dix akan memberikan tidak hanya motivasi, tapi juga bisa menambal apa yang kita butuhkan dalam laga nanti malam. Oke. Mungkin Pak Marji, Ya. terkait penentuan kapten pada nanti malam. Akhirnya kan diputuskan Jay Itzes yang akan mengemban tugas sebagai kapten malam nanti. Nah, ini seperti apa? Apakah bisa dipastikan bahwasanya Asnawi Mangku Alam akan diparkir dan akan bisa dimainkan setelah babak kedua atau seperti apa mungkin Pak Marji? Asnawi kan nggak kita panggil. Asnawi nggak hadir ya? Asnawi nggak kita panggil. Memang pemilihan kapten tim itu dari awal dari Asnawi dulu ke Jay itu adalah berdasarkan penilaian kita semuanya. Jadi berdasarkan penilaian Coach Sintayong, tim kepelatihan juga saya, dan juga mendasari dari apa yang disampaikan oleh para pemain kepada saya juga. Artinya kan dari pembicaraan anak-anak semua, terus leadernya seseorang bisa membawa tim. Akhirnya waktu itu awal-awal menggantikan Asnawi, kita sepakat pilih Jay sebagai kapten. Dan memang Jay ini saya cukup tahu dirinya karena saya sering bicara sama dia, dan leadernya memang sangat-sangat oke, dan dia jiwa merah putihnya luar biasa, bagus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu tadi, Jay itu ketika ada temennya dalam kondisi yang mentalnya turun, dia langsung bicara. Dan dia bisa langsung jadi partner, diajak bicara, exit keluarnya seperti apa, solusinya seperti apa gitu. Sehingga teman-temannya itu nyaman dan senang dengan keberadaan Jay. Sosok leadershipnya sangat luar Memang biasa. sangat Tenangannya di lini belakang juga. Ya, sangat bagus. Itu sudah kita buktikan berulang. Dia juga tidak akan pernah membedakan saya pemain bintang, terus mungkin yang lain pemain biasa, enggak. Semuanya sama. Dia menganggap bahwa ini adalah tim satu untuk semua, dan itu selalu diterapkan kepada Jay dan selalu dikatakan. Satu contoh yang mungkin saya juga agak terkejut itu ketika dia melakukan kesalahan, walaupun itu hanya telat sebentar saja, dia langsung berdiri, begitu kumpul semua di meeting tim, dia langsung berdiri minta maaf ke teman-teman semua. Itu saya belum pernah menemukan hal seperti itu. Nah, itulah sosok-sosok seperti itu yang memang dihargai oleh teman-teman semuanya di tim ini. Nah, sekarang dengan keberadaan J ini bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Idealnya seperti inilah kapten tim, seperti itu. Ya, itulah manfaat yang bisa kita dapatkan jika timnas dihuni oleh pemain sekaliber Jay Itzes, ya, mega bintang yang bermain di kasta tertinggi Italia. Sebetulnya keberadaan Jay Itzes sebagai motivator bisa kita lihat bagaimana padunya dia di belakang bersama Rizky Ridho, ya. Pemain yang hanya bermain di Persija dalam tanda kutip, bersama Jay Itzes yang bermain di kasta tertinggi di Liga Italia. Rizky Ridho kan selama adanya Jay Itzes kita melihat bagaimana performanya dari satu laga ke laga yang lain semakin luar biasa. Saling nutup. Ray Jay Itzes ini tidak kecil terhadap keberadaan atau kebangkitan seorang Rizky Ridho. Nah, kita berharap malam nanti Jay dan Rizky ini jangan diutak-atik lagi, diberikan waktu bermain sejak menit awal, ya. Dan sebetulnya saya tidak terlepas dari kritik saya dari setiap laga terhadap Sintayong tentunya, Krep, bahwa selain faktor chemistry harus bisa cepat didapatkan oleh pemain-pemain di bawah asuhan Sintayong, oleh beberapa pemainnya berkumpul pada saat Indonesia menjelang pertandingan seperti ini. Bagaimana Sintayong tidak terlalu konsisten dengan perubahan yang selalu menghadirkan kejutan, ya. Dan sebetulnya buat kita itu bukan menjadi kejutan yang positif sebetulnya, tapi agak sedikit riskan, membahayakan, terutama di lini pertahanan. Berilah kesempatan lebih sering Jay dan Rizky Ridho. Percayalah, dua pilar ini menjadi terbaik di lini pertahanan kita saat ini untuk Indonesia. Oke, Bang Opan, sebelum kita lanjutkan lagi, Bang Opan, kita tahan dulu. Kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini, tetap di program Apa Kabar Indonesia Pagi.